anak-anak? Baik, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Apakah hari ini hadir semua? Oke. Apakah anak-anak hari ini sudah siap menerima mata pelajaran? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, marilah kita Oke, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Materi kita hari ini yaitu tentang mengenal globalisasi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tujuannya, ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian globalisasi dengan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu peserta didik dapat menunjukkan sikap peserta didik. Peserta didik dapat menunjukkan sikap bijaksana dan tanggung jawab dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Apakah ada yang tahu apa itu globalisasi? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian dari globalisasi yaitu globalisasi adalah proses menyeluruh yang menghubungkan masyarakat di seluruh dunia sehingga batas antar negara semakin kabur dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Oke, selanjutnya ciri umum globalisasi. Ada 2, yang pertama itu arus informasi cepat. Arus informasi cepat, informasi menyebar dengan mudah melalui media digital sehingga orang di berbagai belahan dunia bisa mengetahui peristiwa secara real time. Yang kedua itu perdagangan dan budaya mendunia. Produk, gaya hidup, dan budaya dari satu negara dapat diterima serta dipakai di negara lain tanpa melalui batas wilayah. Oke, selanjutnya ada dampak globalisasi, dampak positifnya dengan dampak negatifnya. Dampak positif itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kemajuan teknologi dan informasi. Yang kedua itu mempermudah komunikasi antar negara. Yang ketiga itu meningkatkan kerjasama ekonomi dan pendidikan. Yang keempat itu membuka peluang kerja di berbagai bidang. Sedangkan dampak negatifnya itu yang pertama meningkatkan sikap konsumtif terhadap produk luar negeri. Yang kedua itu lunturnya budaya dan nilai-nilai lokal. Yang ketiga itu terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Yang keempat itu pengaruh negatif dari media sosial dan hiburan luar negeri. Apakah anak-anak ada yang tahu contoh globalisasi di sekitar kita? Lalu internet. Oke. Di sini ada contoh-contoh globalisasi di sekitar kita. Yang pertama itu siswa menggunakan internet untuk mencari bahan pelajaran. Yang kedua itu banyak toko online yang menjual produk luar negeri. Yang ketiga itu makanan cepat saji seperti burger dan pizza mudah ditemukan di kota-kota besar. Yang keempat itu adanya program belajar daring dengan siswa dari negara lain. Oke, selanjutnya peran masyarakat di globalisasi. Yang pertama itu
partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, meningkatkan kualitas diri dengan belajar dan bekerja keras. Yang ketiga itu selektif dalam menerima budaya asing. Yang keempat itu menjaga identitas nasional dan mencintai produk lokal. Selanjutnya itu nilai-nilai yang dikembangkan dalam globalisasi. Yang pertama itu nasionalisme, yang kedua itu kemandirian, yang ketiga itu tanggung jawab, yang keempat itu kreativitas dan inovasi, yang keempat itu disiplin dan kerja keras, yang keempat itu gotong royong dan kepedulian sosial. Mungkin ada anak-anak yang mau bertanya, Ibu persilakan. Jika tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan lanjut briefing. Dua leretan, satu kelompok. Kami dari kelompok 1200 kelompok Singa akan mempresentasikan. Di sini kami dari kelompok Singa mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, di sini kan ada, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang globalisasi dan dampaknya. Di sini teman saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai 5. Pertanyaan nomor 1, globalisasi adalah proses yang menyebabkan. Jawabannya adalah B, semua negara menjadi saling terhubung. Nomor 2, berikut ini merupakan contoh pengaruh globalisasi di bidang teknologi adalah. Jawabannya B, penggunaan internet dan ponsel pintar. Nomor 3, salah satu
dampak positif dari globalisasi adalah jawabannya B, meningkatkan kerjasama antar negara. Nomor 4, contoh dampak negatif globalisasi di bidang budaya adalah jawabannya C, meniru gaya hidup dari luar negeri tanpa solusi. Nomor 5, sikap yang sebaiknya kita lakukan dalam menghadapi globalisasi adalah jawabannya C, mencintai budaya bangsa dan bijak menggunakan teknologi. Ada Bu. Ya Bu. Mungkin ada lagi yang mau presentasi? Oke, jika tidak ada bisa langsung saja ya Pak. Dan di luar tahan. Oke, sebelum mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, oke, Ibu di sini akan membacakan kesimpulan dari materi kita. Kesimpulannya itu, globalisasi membawa manfaat besar sekaligus tantangan. Sebagai generasi muda, kita perlu bersikap bijaksana, kritis, dan tetap menjaga jati diri dalam menghadapi arus globalisasi di era digital. Oke, sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman mari kita Ibu akan tutup mata pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kamu yang telah diberikan kepada saya. Mohon teman-teman didengar semuanya ya. Guru Arce akan mengadakan evaluasi kepada saudara Brain dan saudari Elis, saudari Yardi, dipersilakan. Pertama kita sudah sama-sama mendengarkan yang dibawakan oleh Ibu topiknya itu dampak dari globalisasi. Di sini saya sebagai observer itu hanya beberapa catatan yang perlu kita perhatikan ke depan. Semuanya sangat baik, tapi ada catatan. Yang pertama itu guru tadi tidak menyampaikan pandangan pembelajaran. Itu tidak menggunakan kata-kata untuk mendukung pembelajaran itu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin dari saya itu kegiatan inti yang kelima itu ibu guru tidak menggunakan alat media. Nah, yang ke-9 itu ibu tidak memberikan anak-anak kesempatan menyimpulkan materi. Nah, yang ke-10 itu ibu guru tidak ada umpan balik. Begitu dari saya. Terima kasih telah disampaikan. Jadi evaluasi untuk Ibu Arce yang pertama yaitu guru tidak menyampaikan langkah-langkah dan alat peraga. Yang kedua itu guru tidak memberikan medianya. Dan yang ketiga itu guru tidak menyimpulkan materi atau memberikan umpan balik. Jadi kepada semua materi selanjutnya supaya bisa menyimpulkan materinya, terus memberikan umpan balik dan menyampaikan langkah-langkahnya atau menggunakan alat peraga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi.